Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Teman-teman, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Episode kali ini lagi-lagi edisi spesial di setiap episodenya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Rektornya ibu-ibu nih. Iya. Rektornya memang perempuan di sana, ambil puasa kayaknya. Sri Kandi. Oh, Sri Kandi. Sri Oh. Kandi. Tapi enak sih kalau pendekatannya, kalau rektornya ibu-ibu itu pendekatannya ibu-ibu. Iya. Ya. Penuh kasih sayang dan merangkul. Betul, dan negotiable. Negotiable. Kalau bapak-bapak itu saklek. Ini keren banget. Jadi hari ini kita ngobrol tentang sebuah lembaga pendidikan. Tapi sebelum itu kan tahun 2016 statistik menunjukkan bahwa Kota Malang ternyata memiliki 86 perguruan tinggi. Dan ini besar banget. Dan persaingannya luar biasa banget. Luar biasa banget. Dan kebetulan hari ini yang bisa kita datangkan ya Uniga, Universitas Gadjayana Malang, di mana kampus ini yang saya pertama kali lihat tuh multicultural. Yang multicultural, rata-rata Sri Kandi yang berkuasa. Terus ini saya punya kenangan bagus loh di Uniga. Jadi suatu saat maba saya diundang, kemudian saya buat prakarya dari sampah botol plastik yang saat itu ada di beberapa mahasiswa gitu. Saya minta boleh. Terus saya proses, kemudian sampai jadi replika kendaraan. Terus saya lelang. Laku 500.000 hari itu. Alhamdulillah. Keren. Jadi wah, mereka ini apresiasinya tinggi sekali terhadap upcycle daur ulang gitu. Dan ternyata akreditasi ini ya, B ya. Institusi terakreditasi B. Oh, institusinya ini udah ya. Wah, Iya. keren ini. Khusus untuk Magister Manajemen kami akreditasinya A. Oh, yang A malah ya, yang A. terus Per juga prodi. sudah buka S3 sekarang. Ya, ada S3 Ah. Ilmu Manajemen. Lihat sekarang nih, saya ngobrol jauh sebelum kita ngomong tentang istilahnya apa? Ngomong tentang Uniga gitu. Iya. Kampus di Malang sebanyak itu sebenarnya malah bagus apa enggak sih, Bu? Semuanya tergantung pada kegiatan ya. Oke. Kegiatan dan kita bagaimana prosesnya. Karena kan memang input, proses, output ya. Kalau kita itu dikatakan berhasil, itu artinya apapun inputnya dengan proses yang kita lakukan akan menghasilkan output dan outcomes yang berkualitas itu. Itu pastinya Ya, ya. itu pasti. Jadi kalau inputnya kita ambil yang grade tinggi, outputnya tinggi itu udah biasa. Itu normal ya. Nggak ada yang luar Nggak ada biasa yang luar di situ. biasa. Ya. Oh ya. Jadi kalau istilahnya raw materialnya bagus, SDM-nya sudah high gitu ya. Ya. Terus kemudian outputnya bagus, itu Biasa. biasa. Wah. Makanya mahasiswa kita all bisa masuk di situ. Kita proses, Gitu kita prinsipnya kan gini Mas Taufik. Jadi seperti beras itu ya, kalau sudah masuk di selepan itu bergesek itu yang bikin berasnya itu jadi cantik, Langsung mengkilat. Nah, gitu. Jadi proses di dalamnya itu yang paling penting. proses ya, Iya. mencintai proses ya. Iya. Jadi ini yang buat terus nampak banget beberapa kampus itu memang pendekatannya itu family banget, dan salah satunya Uniga. Memang benar sih ketika kita memproses SDM terutama Iya. ya, itu beda dengan kita memproses benda mati. Iya, jelas. Benda mati itu penting bahan bakunya bagus, prosesnya bagus, udah pasti bagus. Pasti bagus. Tapi kalau SDM belum tentu, Belum tentu. dia siap nggak menghadapi kenyataan hidup apa enggak? Iya, Ya. betul. Kenyataan hidup ya. Ini yang dihadapi kita kan
Karena kita kan berada di apa ya, di era yang nggak bisa lagi loh kampus itu kaku kayak zaman dulu. Iya, jelas. Kampus kaku kayak zaman dulu, semua harus textbook. Terus kalau saya mikirnya gini, orang pinter zaman dulu itu gampang ya, asalkan dia dikasih tulisan, terus kemudian suruh baca, nanti pas ujian suruh ngulangi bisa, berarti dia pinter. Tapi kan nggak seperti itu kan? Iya kan, nggak bisa seperti itu. Uniga punya kiat-kiat nggak sih melihat sekarang mahasiswa itu nggak kalah pinter loh sama dosennya, nggak kalah experience loh. Iya. Menghadapi kayak gitu itu masih ada nggak sih dosen yang tersinggung gara-gara sama mahasiswanya ditanya atau gimana sih? Oh tidak, kami sudah memahami bahwa perkembangan dunia itu sebegitu globalnya Sedemikian kuatnya ya, sehingga informasi. dinamis, semua perubahan itu dinamis. Diakui banget itu ya. Diakui banget, sehingga kami juga membuka peluang bahwa saran, kritik dan lain-lain ketika mereka malah lebih pinter, kita juga kejar dan diarahkan, jangan sampai diajak inovasi bareng, iya, kolaborasi. Iya. Kota Malang ke 108. Ke 108 itu kami ada subsidi ya, diskon lah DPP sebesar 50%. Walaupun 20%. 50 kok 20. Oh, 50%. 50%. Oh, setengah harga. Setengah harga. Waduh. Iya. Selama bulan April. Selama bulan April. Yeah. Jadi cepat-cepat teman-teman yang sekarang punya anak atau punya adik, ya sudah waktunya sekarang kuliah. Ini salah satu referensi bagus nih. Kampus yang sampai rektornya salah satu profesor tercerdas perempuan Profesor Dr. Diah Sawitri. Iya, salah satu profesor perempuan tercerdas di Malang lah. Dan orangnya gaul. Apa ya? Biasanya orang pintar nggak modis ya. Ini pintar modis loh. Loh, ya harus mengikuti perkembangan generasi Z deh. Iya, milenialnya nggak mau kalah sama milenialnya. Ya, kampus ini berdiri tahun berapa sih? Tahun 1980, tanggal 20 Mei tepatnya. Aku umur setahun. Berarti udah lumayan lah. Ya, Bulan Mei ya? Iya, bulan Mei. Dan oh iya sih, emang daerah Mertojoyo situ di Noyo. Nah, ya tempatnya pas kok di tengah, emang di daerah kampus. Tempatnya emang daerah kos-kosan. Jadi emang daerah tempat makanan enak dan murah. Terus kampus sekarang tadi kan diceritain bahwa sekarang memang nggak bisa lagi kampus itu merasa dia harus merasa besar, merasa ini, dia harus realize bahwa orang itu bisa belajar dari manapun. Dan jenengan juga ngamini tentang merdeka belajar. Halangannya sekarang itu seperti apa sih sebenarnya? Ketika pandemi 2 tahun itu kan pasti bermasalah ya. Kan banyak anak SMA cuma sekolah setahun terus kemudian sekarang jadi itu kan pengen saya ini. Itu Uniga tetap gaya standar kemarin-kemarin kayak sebelum pandemi atau sekarang punya trik khusus untuk itu? Oh ya, harus punya trik khusus untuk itu. Dan sebetulnya kalau dibilang lulus SMA kok sampai sekolah setahun gitu ya? Iya, kita daring itu jangan pernah dianggap sebagai itu negatif atau kekurangan, tidak. Oh, gitu. Kalau kami menganggap itu adalah kelebihan kami untuk akhirnya mau tidak mau dipacu keadaan untuk belajar teknologi hybrid informasi. Ya? Akhirnya hybrid ya? Harus belajar teknologi informasi dan komunikasi. Kalau nggak gitu kan nggak dipaksa. Betul. Akhirnya kan dengan cara seperti ini dipaksa orang untuk menyesuaikan diri. Betul. Terus melihat kemarin mamanya melihat anak-anak SMA sekarang ini lulus hasil dari sekolah online lah ya. Iya. Itu ada efek nggak sih? Ada bedanya nggak sih daripada yang mungkin SMA yang lulusan dulu 100% tatap muka. Jenengan seperti apa menyikapi itu? Kalau kan memang ada sedikit perbedaan ya, tapi hanya dalam sudut-sudut bersosial maksudnya. Secara sosial aja ya. Secara sosial. Mungkin bedanya itu. Iya, untuk secara keilmuan tidak ada beda karena sekarang ini siapa yang dinamis mengikuti perkembangan zaman dan teknologi informasi komunikasi, dia yang bisa. Dia nggak akan ketinggalan. Iya. Jadi jangan diremehin meskipun mereka sekolah tatap mukanya mungkin setahun, terus lulus gitu ya. Iya. Nggak, bukan karena itunya ya. Bukan. Tapi hanya
bagaimana humanity membangun kemanusiaan dan pola sosialnya itu aja yang sedikit mungkin berkurang. itu yang bedanya ya. Sedikit Malah berkurang fokusnya jenengan ke sosialnya malah. Begitu mereka nanti masuk ke dunia kampus gitu ya. Penyesuaiannya nanti itu ya ditambah lagi. Iya. Oke. Makanya kan kami berusaha untuk mengajak mahasiswa turut serta dalam kegiatan dosen, semua kegiatan dosen. Oke. Jadi ada habit yang sedikit bergeser ya. Iya. Mau nggak mau secara sosial mungkin mereka ngerasain sekolah tatap muka ini setahun atau kurang, terus tiba-tiba udah harus ke kampus. Betul. Gitu kan. Jadi kayak lucu sih, tapi ya kenyataan mau gimana. Iya. Itu akhirnya juga pernah, ini sudah 2 tahun otomatis ada mahasiswa yang 2 tahun terakhir sampai lulus pun daring ya? Ada. Gila ya. Tapi nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah dan harus siap ya. Ada. Karena memang ketika ada kegiatan praktek kerja atau KKN yang harus applied, mereka yang memang harus. Kan saya harus ada kegiatan di Surabaya, tapi saya harus ngajar. Saya kan nggak mungkin pulang ngajar terus balik Surabaya lagi misalkan. Iya. Sudah nggak bisa lagi lah zamannya ya. Nggak lagi, nanti jam 3 kita masuk ya, Zoom. Oke, di Surabaya, iya. Oke, keren. Dan itu mungkin kan banget, orang tugas ya tetap tugas. Iya. Malah efektif ya. Lebih efektif. Cuman habitnya aja sih, dari yang tadinya offline itu benar-benar bisa ngerasain feel-nya ketemu. Iya, teman-teman dosen. Iya, lecture-nya ketemu. Terus mau nggak mau harus online ya. Tapi akhirnya kan balik ke orangnya masing-masing. Betul. Mau berproses atau tidak. Betul. Ya ini sesi ini mungkin saya akan nanya soal Uniga punya apa aja yang bisa ditawarkan ke teman-teman yang bisa ngakses ke podcast Angkot ini. Ya, ini nanti kita akan tanyakan ya. Ya, bicara tentang ini ada ini Fakultas Ekonomi Bisnis, Teknik dan Informatika, sama bahasa ya, Ilmu Sosial dan Budaya. Nah, rata-rata semua ibu-ibu loh. Dekannya gitu. Iya loh, dekannya semua ibu-ibu semua. Gawat. Profesornya juga ibu-ibu semua. Iya, FEB, FPI. Ya memang sejarahnya dulu dari Keputren di situ. Kok bisa? Ya. Kok bisa? Emang gitu? Iya, sejarahnya. Ceritanya dituliskan bahwa ceritanya di situ adalah Keputren dari kerajaan mana kan Juruan, Kaputrennya. Iya. Yang sekarang jadi kampus itu. Betul. Jadi di situ dulu energi emang nggak akan bergeser loh. Betul. Energi perempuan nggak akan bergeser loh. Iya. Selisih. Emang iya. Siapa bisa ngalahin mak-mak? Mau dia belok kanan sen kiri. Bapak-bapak supir angkot ini pun takut kalau sama mak-mak ini. Betul. Iya, nggak akan berani. Dia sok-sokan aja mulutnya, tapi nggak akan berani. Jadi memang dasarnya Keputren di situ yang jadi sekarang jadi kampus tuh ya. Terus ini balik lagi tadi begitu masuk karena sekarang ini bulan ini adalah bulan depan ini tanggal 1 April adalah ulang tahun. Jadi ada subsidi tinggal 50% atau bayar setengahnya dari DPP normal gitu kan biayanya kan. Terus kemudian fasilitas apa lagi yang didapat? Kalau fasilitas kita jelas unggul lah kasarnya. Kami punya kampus yang ramah lingkungan. Benar. Jalan. Udaranya seger, airnya dingin. Benar. Itu jelas. Kita punya electric library punya. Perpustakaan kita ada. Kemudian yang lebih penting dari sanitasi nih ya, toilet terutama. Toiletnya bersih. Ruang kelas bersih. Full AC. Ya, yang full AC yang di ada S2 sama S3 ya. Ada yang enggak ya, ada yang enggak AC enggak, juga ya. Ada yang enggak. Ya tergantung kebutuhan dong. Malang tuh dingin kok. Lagi. Iya. Terus ini kita tenaga pengajarnya juga profesional. Ya. Dan memang didorong supaya nggak ada mahasiswa itu yang kelamaan ya. Oh ya, kita memang support itu. Karena ibu-ibu itu pasti sesuai target. Dibalikin kayak ibunya yang di rumah sana. Betul. Pasti pengen anaknya cepat selesai kuliah, cepat kerja, cepat bantu orang tua kan. Iya, gitu. betul. Makanya di sana yang saya dengar nggak ada ceritanya mahasiswa abadi, itu nggak ada.
semua didorong cepat selesai. S2-nya 1,5 tahun, 2 tahun sudah harus keluar. Termasuk S3-nya. S3-nya bahkan bisa tidak usah disertasi dengan catatan dia harus menulis di jurnal internasional. Terindeks fokus. Siapapun yang ada mahasiswa doktoral yang bisa menulis di jurnal internasional disertasimu, gak usah. You langsung punya gelar doktor gitu ya. Keren loh. Gak usah pakai ribet. Kalau perlu, kalau emang boleh, lulus S1 itu syaratnya clipping kalau perlu. Yang penting semua orang itu cepat menyelesaikan, segera terjun ke dunia kerja real. Beliau ini keren banget. Jadi nggak ada mempersulit mahasiswa itu dosen killer atau apa, nggak ada ya, sudah. Nggak usum Wong Jawa, Wong Malang tenan, nggak usum. Pendekatannya memang diusahakan kalau ada masalah dosen sama mahasiswa itu dekan siap nengai, siap kasih jalan tengah, memang kekeluargaan banget. Keibuan. Iya, penyelesaian dengan ibu memang. Kasih sayang. Iya, betul. Dan itu saya pikir mahasiswa senakal apapun akan segen lah ya. Daripada dia takut, mending dia segen. Iya, benar. Dan ini memang gaya-gaya yang mestinya dipakai ini gaya Indonesia banget ini, Nusantara banget ini. Semua itu bisa dirundingkan, semua bisa diselesaikan dengan bicara gitu kan. Iya. Dan ini multi etnis banget di kampus sampean ini. Studi pembangunan, akuntansi, manajemen. Iya. Jenengan ini ya elektrik ya, elektro. Iya. Teknik elektro mesin, rekayasa industri, sama informatika. Fisika. 4, iya. 5. Lengkap loh. Dan memang ini sih yang paling jurusan yang paling favorit dan paling dibutuhkan di dunia kerja ya. Ada ilmu komunikasi juga loh. Ada komunikasi juga. Saya pengen loh ambil S2 komunikasi sebenarnya. Pengen. Asik komunikasi itu keren. Ya, keren. Dan ini dibuka mulai kapan? Apa sudah ini? Sekarang sudah mulai buka. Sudah mulai buka. Jadi adik-adik yang sekarang lulus SMA, belum lulus juga boleh, maksudnya kan belum lulus. Belum lulus. Iya, belum. Iya. Belum lulus sudah prepare, udah daftar gitu ya. Iya. Ada syarat masuk nggak? Nggak ada syarat masuk, kan pokoknya lulus SMA. Mau pakai C boleh, pokoknya gila loh. Iya. Nggak ada saring apa yang penting masuk aja gitu ya. Iya loh, kan tadi sudah kita sampaikan bahwa kita jangan nyaring di input, kita ngolah di proses. Wah, sih. Gitu. Ya ini mungkin bisa jadi inspirasi. Beliau satu-satunya kampus yang berani ngomong bahwa jangan cari input yang bagus aja, SDM itu ya. Iya. Cari mahasiswa. Siapapun mahasiswa, nanti beradu di proses, kemudian beradu di hasil gitu ya. Betul. Wah, keren. Inspirasi sebetulnya kita di dalam hidup itu jangan terlalu banyak bermimpi. Karena apa? Ide itu adalah bagaimana mewujudkannya dalam suatu reality. Wah, seru. Ini perlu pembahasan satu episode lagi. Ya, terima kasih Bu Devi. Nice talk with you. Keren banget. Pokoknya inspiratif banget ibu satu ini. Dan banyak ibu-ibu lain yang di Uniga emang luar biasa. Keren. Terima kasih juga. Ya, keren. Bisa jadi nanti kita undang Bu Rektor ya, jenengan jadi host ya. Boleh. Wah, keren ya, ini, keren. Boleh. Ngomong tentang perempuan era milenial yang bisa jadi rektor, bisa jadi apapun, langsung dengan tangannya sendiri mencetak generasi terbaik untuk negeri ini. Amin. Nah, itu ya, mungkin temanya yang keren tuh. Keren ya, temanya. betul. Oke. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Ketemu lagi nih di next episode podcast Angkot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.